melakukan integrasi, artinya yaitu apa? Suatu perusahaan berusaha untuk menguasai atau membeli perusahaan pemasoknya. Pemasok dalam arti penyedia bahan baku. Nah, sebagai contoh itu misalnya ada perusahaan mobil. Mobil itu mereka membutuhkan bahan baku seperti baja, dan biasanya perusahaan mobil ini melakukan integrasi untuk menguasai bahan baku baja, sehingga perusahaan mobil tidak perlu merasa kesulitan untuk mencari stok dari bahan baku tersebut. Kemudian ada juga yang namanya pemerintah. Pemerintah di sini bertugas sebagai pengawas. Pemerintah di sini bertugas sebagai pengawas, pengatur, dan regulator. Pengawas, pengatur, dan regulator. Jadi di sini maksudnya adalah pemerintah tidak boleh menggunakan pengaruh langsung pada bisnis, tetapi pemerintah ini mengambil peran sebagai pengawas, yaitu mengawasi dari perputaran bisnis, serta sebagai pengatur, artinya membuat kebijakan-kebijakan, terutama nantinya kita akan bahas di lingkungan global, karena banyak sekali dalam hal perusahaan untuk yang namanya sudah globalisasi itu perlu adanya aturan-aturan di dalamnya. Bukan hanya tersebut, baik perusahaan lokal pun. Kemudian ada yang namanya juga regulator. Ya, regulator itu pengatur. Kemudian ada yang namanya juga serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ini mampu meningkatkan daya tawar pekerja yang kuat. Nah, serikat pekerja ini mungkin beberapa dari teman-teman yang sudah bekerja itu pernah mengikuti yang namanya serikat pekerja, atau di Indonesia pun kita mempunyai namanya serikat pekerja. Nah, serikat pekerja inilah, dan para wartawan bahkan para pekerja di tambang pun itu mempunyai serikat pekerja. Serikat pekerja inilah akan meningkatkan daya tawar. Daya tawar itu seperti apa? Misalnya dalam suatu pabrikan ada terjadi penyelewengan, yang akan membantu untuk menolong dari para karyawannya itu adalah serikat pekerja ini, sehingga dengan adanya serikat pekerja ini akan mampu meningkatkan hubungan harmonis antara pekerja dengan pihak perusahaan. Oke. Kemudian ada yang namanya lembaga konsumen. Nah, lembaga konsumen apa? Dari tadinya melindungi pekerja, ternyata ada juga lembaga konsumen. Konsumen ini membela yang namanya masyarakat. Membela masyarakat dalam hal apa? Dalam hal yaitu seperti di Indonesia itu ada yang namanya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nah, ini memberikan perlindungan kepada konsumen seperti memberikan penelitian. Jadi misalnya sebelum produk itu dipasarkan di pasaran, misalnya produk susu untuk bayi, itu ada baiknya itu diteliti dulu oleh lembaga konsumen untuk diteliti apakah dosisnya serta kandungan nutrisi yang tertera dalam kemasan itu sesuai apa tidak untuk dipasarkan, serta sesuai apa tidak untuk memenuhi kebutuhan, atau apakah benar-benar tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Jadi disitulah tugas dari lembaga konsumen, serta lembaga konsumen ini juga yang membela konsumen jika konsumen mendapatkan kebohongan dari perusahaan. Kemudian ada juga yang namanya media atau pers. Nah, media atau pers ini aktivitas bisnisnya diliput. Artinya begini, jika ada suatu bisnis, misalnya teman-teman membuat usaha bisnis. Kemarin siapa? Maaf saya lupa, Mbak siapa yang katanya pengen belajar manajemen karena pengen meneruskan bisnis keluarga? Mbak siapa ya? Saya lupa kemarin. Oh, Indonesia ini siapa ya, Mbak? Mbak Wati. Oh, Mbak Wati belum saya absen ya? Mbak Wati, Widowati. Ya, Widowati ya, Mbak. Widya. Mbak Wati itu Widowati apa Widya? Nama asli. Oh, Widowati. Oke, yang baru masuk emang. Oke. Oke, saya lanjut ya. Nah, jika teman-teman membuat aktivitas bisnis, itu biasanya jika bisnisnya teman-teman memberikan
sesuatu yang baru bagi masyarakat atau memberikan kesuksesan, itu akan diliput yang namanya oleh media massa atau pers. Nah, media massa inilah akan sebagai mempromosikan perusahaan teman-teman nantinya. Nah, untuk itu yang harus dijaga adalah karena media pers ini adalah penyebar berita bagi masyarakat, itu harus benar-benar melindungi yang namanya perusahaan. Jangan sampai si media pers itu meliput berita yang tidak baik. Ada baiknya jika yang diliput adalah berita yang benar. Kalau berita yang tidak baik seperti adanya kebohongan terhadap karyawan sehingga membuat karyawannya mau kerja, itu akan merusak yang namanya reputasi dari perusahaan. Atau misalnya bahan-bahannya teman-teman itu yang teman-teman produksi, misalnya membuat kuenya itu mengandung bahan yang racun yang bisa membuat orang sakit. Nah, itu akan diliput oleh media massa dan itu akan merusak yang namanya citra dari perusahaan. Akibatnya apa? Orang tidak akan membeli produk itu tersebut. Jadi itu harus diingat hati-hati. Kemudian juga ada yang namanya pesaing. Nah, pesaing dalam mendirikan suatu bisnis, baik itu bisnis sepatu. Kalau Mbak Wati bisnisnya apa, Mbak Wati, kalau boleh tahu? Mbak Wati bisnisnya apa? Mbak Wati? Bisnisnya apa Mbak Wati kalau boleh tahu? Tembakau dan mebel. Wow, tembakau dari Jember. Saya cuma tahu tembakau adanya di Jember. Ya. Nah, misalnya ya kayak bisnisnya Mbak Wati tuh, tembakau sama mebel. Nah, terus ya menjual tembakau Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Oh ya, maaf, saya tahunya cuma Jember. Soalnya dulu pernah main-main ke Jember, ada yang nanam tembakau. Dan kebetulan teman saya pernah magang di Jember untuk tembakau itu. Nah, saya lanjut ya. Itu cuma informasi aja buat teman-teman intermezzo. Nah, kemudian dalam kayak Mbak Wati, sepertinya Mbak Wati itu membuat bisnis yang namanya tembakau dan mebel. Nah, di bisnis tembakau dan mebel itu bukan cuma Mbak Wati yang mau berusaha bisnis tersebut. Ada banyak orang yang berbisnis tersebut. Nah, untuk itu Mbak Wati sebagai pelaku bisnis, Mbak Wati harus menunjukkan yang namanya proaktif. Proaktif apa? Proaktif itu adalah proaktif itu bisa proaktif itu harus melakukan sesuatu yang baru. Misalnya si Mbak Wati ini selain sebagai pemain bisnis lokal, dia harus juga berhadapan sebagai pemain bisnis tingkat global. Jadi itu misalnya Mbak Wati itu adalah pelaku bisnis untuk lokal. Nah, hanya menjual tembakau di sekitar Jawa Tengah. Nah, ternyata Mbak Wati punya pesaingnya dia, dan dia sudah memasarkan tembakaunya tersebut di tingkat global, artinya di luar negeri. Nah, untuk tidak kalah di pasaran, Mbak Wati harus meningkatkan yang namanya meningkatkan bisnisnya dia. Dengan cara apa? Bisa juga Mbak Wati melakukan bisnis yang sama, menjual ke luar negeri, atau juga bisa juga melakukan perluasan yang namanya bisnis, pasarannya diluaskan, tidak hanya di Jawa Tengah tapi bisa juga di kota-kota lain. Nah, untuk itu juga yang penting sifatnya adalah bersifat internasional dan didukung dengan teknologi yang maju. Kemudian ada yang namanya lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini itu untuk mensuplai yang namanya dana dari luar. Jadi misalnya ada perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional atau untuk memperekspansi kegiatan usahanya, seperti yang saya sudah katakan tadi, misalnya usaha Mbak Wati mau diekspansi keluar, itu membutuhkan modal yang besar. Nah, untuk itu dibutuhkanlah dana dari pihak luar, baik itu dana dalam jangka panjang ataupun dana jangka pendek. Dana itu bisa diperoleh dari mana? Bisa seperti dapat pinjaman dari bank ataupun dengan kerjasama dengan yang lain. Kemudian ada yang namanya pasar tenaga kerja. Nah, dalam pasar tenaga kerja ini akan terjadi
proses tawar-menawar untuk pemenuhan tenaga kerja yang terampil. Ada 3 faktor yang paling berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan karyawan perusahaan. Yang pertama yaitu adalah reputasi perusahaan, kemudian tingkat pertumbuhan angka kerja, dan tersedianya tenaga kerja. Jadi ini semakin kita menemukan tenaga kerja yang terampil dalam suatu perusahaan, akan mencapai yang namanya harapan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk suatu barang. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau boleh saya lanjut? Lanjut? Sampai di sini ada yang mengerti? Apa ada yang tidak mengerti? Semuanya masih dihadirkan. Kenapa tidak ada yang menjawab? Lanjut, oke. Ada maksudnya Mbak Yen, ada pertanyaan apa ada di apa? Oh lanjut, oke. Iya. Ada apa Mbak Isna? Ada apa Mbak Isna? Unek-unek apa? Unek-uneknya? Oke, kalau masih ragu boleh disimpan dulu. Nanti kalau sudah mateng boleh ditanyakan. Oke? Ya, kita lanjut. Ya, itu. Oh boleh, lewat inbox juga boleh, lewat inbox FB. Ya, gak apa-apa. Kemudian kita lanjut yang namanya ada elemen aksi langsung. Nah, elemen aksi langsung ini itu yang seperti dari gambar yang teman-teman lihat tadi, itu ada yang namanya elemen dari teknologi, ekonomi, politik, sosial, dan dimensi internasional. Nah, terus dari beberapa elemen-elemen ini itu memiliki kekuatan-kekuatan yang saling dorong-mendorong di luar dari jangkauan perusahaan. Dan biasanya juga situasi ini tidak lepas dari situasi operasional perusahaan. Jadi perusahaan tidak kesulitan gitu loh untuk dapat menjangkau dari beberapa elemen ini. Nah, kemudian kita bahas yang pertama, itu ada namanya elemen teknologi. Elemen teknologi ini yaitu pendorong utama dari suatu perubahan. Nah, oleh sebab itu, setiap pimpinan perusahaan harus benar-benar memahami peranan teknologi dan perubahannya sebelum merumuskan strategi dan taktik bisnis. Seperti contohnya, beberapa misalnya ini seperti contoh teknologi itu demografi, demografi. Oh iya, kelas 1. Demografi itu
Demografi itu bukan termasuk, dia itu termasuk